Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di materi Marketing Communication bersama saya Ahmad Saiful Afa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi yang kemarin ya, ada yang belum sempat saya sampaikan. Mungkin ini jadwalnya sudah melewati hari pertemuan terakhir, khususnya untuk yang reguler 2. Teman-teman reguler 2 masih ada satu sisa yang belum saya sampaikan. Wah, padahal harusnya sudah jadwalnya sudah UAS, tapi nggak apa-apa, kita akan mundur sejenak, kita ya mundur beberapa hari dulu lah ya, biar kita nanti bareng-bareng untuk tugasnya. Jadi untuk pertemuan terakhir ini saya akan memberikan dua bahasan, nanti juga teman-teman bisa melakukan absensi dari dua bahasan ini. Lalu untuk tugas UAS seperti biasa, saya akan memberikan tugas, nanti dikerjakan biasanya seminggu ya, nanti dikumpulkan. UAS open book seperti itu karena berupa project, jadi teman-teman nanti silahkan kerjakan terus di submit tugasnya melalui Siakat. Semoga untuk kesempatan kali ini Siakatnya sudah oke. Nah, selanjutnya untuk materinya, jadi materi yang tersisa sekarang adalah desain dari iklan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ini, sudah kelihatan ya, oke, saya jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang strategi dari iklan, itu kita mulai dari awareness dan knowledge. Awareness itu yang kita sadar, knowledge itu tahu, itu dari sisi kognitif ya. Terus setelah itu mereka setelah sadar, setelah mereka tahu, mereka suka. Kemarin kan kayak gitu ya, mereka suka, terus habis itu mereka memberikan preferensi. Preferensi itu lebih baik A daripada B. Nah, setelah itu conviction, itu yakin, setelah yakin mereka membeli. Nah, dari proses-proses ini itu juga bisa diterjemahkan ke dalam konsep iklan atau materi iklan yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, kemarin kita cuma membahas, baru sampai bahasan tentang bagaimana merumuskan atau apa sih yang harus kita ambil atau kita sentuh ketika kita ingin memberikan informasi kepada orang berupa iklan. Nah, sekarang kita lihat study case-nya, contoh-contoh prakteknya. Kira-kira dari sisi kognitif, dari sisi afektif, dan dari sisi konatif message ini uh, ketemunya strateginya seperti apa. Dan saya akan membahas langsung pada contoh-contoh bahasan iklan-iklan dari sisi kognitif, yaitu awareness, kognitif dan knowledge, sisi pengetahuan ya. Setelah itu efektif, efektif itu di kayak keyakinan di hati gitu. Nah, setelah itu purchase. Jadi saya merecall kemarin, semoga teman-teman masih ingatnya. Yang pertama adalah kognitif strategi. Kognitif strategi salah satunya dengan memberikan informasi kepada calon customer atau calon consumer, calon pelanggan atau calon apa ya, calon yang di kita sasar. Mereka tahu tuh, mereka paham, awareness kan, mereka awareness dan mereka know, tahu apa yang kita sampaikan dan apa yang ingin atau manfaat dari produk tersebut. Ini contohnya saya ngambil dari produk Vidoran Smart. Itu ada 4 manfaat minum susu saat sahur kayak gitu ya. Jadi satu, tidak lemas di siang hari, menstabilkan gula darah dan yang lain-lain. Jadi di sini konsep materi yang disampaikan oleh Vidoran ini, dia itu memberikan apa namanya, manfaatnya minum susu kayak gitu. Nah, terus di sana di paling bawah itu, nah di paling bawah sini, di paling bawah mana nih kusutnya? Ya, jadi di paling bawah ini, setelah dia memberikan ini ya, jadi setelah dia memberikan informasi pertama ini, dia memberikan eh, jadi yang di awal itu info, yang di bawahnya itu penguat atau konfirmasi kalau ada loh manfaat, 4 manfaat minum susu itu seperti ini. Lalu nah, cocok nih menggunakan Vidoran X-Smart karena di sana susu anak dengan dot olive oil, terus hati ikan cod, hati ikan cod ya, berbeda dengan minyak ikan biasa, bla 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 sampai ke bawah itu. Jadi dia menceritakan manfaatnya susunya dia itu kayak gimana, Vidoran Smart itu. Setelah dia memberikan
kayak teaser di awal itu 4 manfaat minum susu sahur, terus di bawahnya dia menyisipkan produk dia. Ada lagi contohnya di akhir, ini lebih ke soft tapi dia itu langsung mengena di akhir. Biasanya orang kan emang enggak langsung di bawah ya, jadi nggak langsung to the point. Apa sih kalau langsung di atas nomor satu ini iklannya dia susu, itu akan ketahuan, wah ini iklan, ini hard selling ini. Kayak gitu, orang kadang cenderung lebih ke apa ya, mencurigai kayak gitu. Nah akhirnya apa, biasanya memang itu strateginya dia ditempatkan di posisi yang tengah, ketiga atau keempat ya. Kalau ke satu kedua itu awal itu masih belum masuk, eh, feel-nya orang membaca itu belum masuk. Nah, ini diceritakan 4 makanan yang bikin mood bagus tempe gitu. Karena ini adalah fermentatif seperti tempe, memungkinkan pertumbuhan bakteri sehat di usus dan bla bla bla, itu tempe. Terus ada lagi pisang, setelah itu ada coklat, itu kan yang udah terkenal kan meningkatkan mood bagus. Yang terakhir adalah susu, tapi dia digambarkan dengan gambarnya sudah yang langsung Vidoran Smart. Nah, lalu dia ceritakan lagi tuh di bawahnya, kayak dia itu setelah dia memberikan info yang bagus-bagus, dia memberikan eksekusi. Ini loh produk susu yang bagus itu apa gitu produknya. Nah itu, ini salah satu strategi, kita bahas contoh ini ya, kognitif strateginya dari susu Vidoran Smart. Itu yang pertama. Untuk kognitif yang kedua itu bisa pakai hiperbolis. Nah, tapi ini hiperbolis yang negatif. Ini kalau dulu di zaman bahasan-bahasan materi saya dulu ya, mungkin teman-teman, kenapa saya ngambil contoh ini, saya ingatnya ini. Di zaman dulu itu ada contoh apa namanya, iklan-iklan hiperbolis yang dia itu dinyinyirin kalau zaman sekarang. Nah, seperti contoh ini. Nelpon pakai friend, bayarnya pakai daun. Nah, kayak dulu itu, kalau mungkin teman-teman udah nggak menangi ya. Friend itu murah dan tidak repot, itu apa namanya, slogannya dia ini, murah dan tidak repot. Nah, ini sampai-sampai dia itu nelpon pakai friend, bayarnya pakai daun. Kan hiperbola itu membesar-besarkan kayak ya sesuatu yang saking murahnya, gampang ini dan itu cerita kalau saking murahnya itu bayarnya nganggo daun, orang nganggo duit, tapi kan itu terlalu hiperbolis. Nah ini juga kurang bagus, tetapi ini salah satu iklan hiperbolis yang terkenal. Salah satu iklan hiperbolis yang apa namanya, eh, banyak diperbincangkan kayak gitu ya, karena mungkin dia memang hiperbolis dan sukses kayak gitu. Banyak gitu dia itu memberikan informasi, yang mungkin tidak sejalan, tetapi dia itu sangat hiperbolis dan melebih-lebihkan. Dan ini dulu juga sering dibahas, dan ini kalau untuk strategi dia jeli, tapi kurang apa ya, kurang etikanya mungkin agak sedikit kurang kayak gitu. Nah ini untuk iklan hiperbolis. Ada lagi komparatif. Jadi beberapa iklan kognitif itu menyasar pengetahuan pengguna, itu tidak hanya dari sisi kayak tadi Vidoran Smart itu kan, dia lebih ke memberikan informasi yang baik. Itu banyak dianggap kurang satset gitu. Jadi iklan itu terlalu konvensional. Jadi kalau kita lihat ya. Nah, iklan yang Vidoran Smart ini tadi, dia itu kayak ya udah bercerita gitu halus gitu ya. Nah, kalau ini kan langsung nih kedabruk gitu. Jadi nelpon pakai friend, bayarnya pakai daun. Jadi hiperbolis yang dia itu langsung ngena, eh, seolah-olah saking murahnya dia ini bayarnya cukup nganggo daun lah kayak gitu kan. Nah, ini juga ada nih. Ada konsep iklan yang dia itu untuk menyasar kognitifnya orang, itu membuat komparasi perbandingan. Tapi ini juga salah satu contoh yang negatif juga. Nanti teman-teman cari yang contoh positifnya, akan saya jadikan sebagai tugas nanti ya. Nah, contoh komparatif negatif ini, mungkin di sini ya, di sini contohnya sudah ada dua baliho. Yang pertama itu XL ini ya, XL itu membuat satu baliho dulu. Terus si Telkomsel dia membuat baliho susulan yang dia itu langsung menyasar atau mengcounter, mengkomparasikan produknya dia dengan produk di sampingnya. Langsung dia itu kayak gitu tuh, komparatif tuh. Tetangga sebelah ngomongnya paling murah, ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas. Nah, kayak gitu itu kan dia
komparatif, tapi dekne menjelaskan kalau mungkin Telkomsel itu eh, ngakunya paling murah karena Telkomsel dia menganggap oh saya nggak murah-murah banget, rodok mahal gitu kan, tapi dia nyasarnya langsung itu ribet terbatas, ada 2 poin yang ditebelin gitu kan, ribet dan terbatas. Ada tipe komparatif yang seperti ini, tapi ini negatif ya, ini jangan ditiru, tapi contoh konsep seperti ini itu bisa dipakai untuk menyasar kognitif. Komparasikan produk Anda, jadi yang menjadi kelemahan di produk yang lain diambil, terus jadikan poin di iklan Anda. Ada salah satu contoh lagi yang sekarang paling enak ya. Jenengan kalau punya kompetitor nih, biasanya kompetitor itu kan ada reviewnya. Nah, review-review negatif dari kompetitor yang paling banyak kalian kumpulkan. Nah, kalian counter dengan produk kalian. Jadi misalkan nih, kita punya produk batik kayak gitu kan ya. Sarung batik spesifik, misalkan sarung batik. Nah, sarung batik di orang-orang itu misalkan banyak reviewnya itu, jadi sarung batik yang sudah terkenal nih, sudah terkenal duluan, reviewnya itu banyak yang ngomong tentang pengirimannya susah, terus juga customernya apa, customer service-nya gitu ya, itu kurang bagus misalkan. Nah, di materi iklan Anda atau di proses usaha Anda, counterlah yang sudah menjadi buruk ini, jadi kayak menjadi penilaian buruk dari kompetitor Anda. Ini Anda bisa manfaatkan sebagai apa ya tadi ya, ini tadi komparatif, strategi komparatif untuk dijadikan di materi iklan Anda. Ini itu akan juga menjadi salah satu strategi iklan yang sangat apa namanya ya, sangat sukses, itu sangat populer, itu banyak strategi-strategi seperti itu. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak strategi yang seperti ini ya, teman-teman coba cari, baca buku di internet juga banyak, tapi ini saya akan memberikan beberapa poin. Nah, ini juga bisa, sangat bisa dipakai oleh teman-teman, tapi please yang positif ya. Kalau yang ini contoh yang negatif ini nggak etis, ini kurang bagus ini yang dilakukan Telkomsel, tapi ini idenya sangat oke, dan ini sering dipakai di luar juga, banyak yang pakai kayak gini. Ini Indonesia. Next, preemptif. Jadi preemptif itu lebih ke saya yang paling, nah kayak gitu. Ini saya memberikan 2 contoh, ini yang lagi hits, ini yang lagi ramai kemarin di Indosiar, si paling iklan. Bukan itu maksudnya, ini yang salah, ini nggak perlu kita contoh, ini orang bikin ada kayak gini tuh nggak perlu kita contoh ya, walaupun mungkin banyak yang oh terserah dia yang punya TV, dia Indosiar yang punya TV ya terserah. Itu eh, ya pendapat orang beda-beda ya, tetapi ini menurut saya ini salah satu contoh yang bad. Jadi membuat iklan si paling iklan itu maksudnya bukan kayak gitu ya. Ada contohnya yang di bawah itu, kalau teman-teman lihat Komeng sama Rossi, ini kan Rossi ya, tahu kan Rossi. Itu kalau generasi-generasi mungkin di atasnya teman-teman, atau mungkin teman-teman juga masih kenal, pasti masih ingat si Komeng ini bawa Jupiter, terus dia itu melewati jembatan sampai ambruk, terus dia slogannya Yamaha selalu di depan kayak gitu, atau paling di depan, atau semakin di depan kayak gitu kan. Nah, dia paling banter karena ikonnya Rossi, paling banter ketika itu gitu kan. Nah, preemptif itu salah satu strategi iklan yang ngomong kalau intinya saya itu atau produk saya itu yang paling bla 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 dibandingkan yang lain, yang paling bla bla bla. Itu menyasar satu poin yang mungkin bisa dikonfirmasi dengan data, atau mungkin hanya dari persepsi atau dari hasil riset marketing, itu bisa. Contohnya selain ini ada yang contohnya itu misalkan, nah, Head and Shoulders, sampo Head and Shoulders, sampo nomor 1 di Indonesia kayak gitu. Nah, itu preemptif namanya. Jadi preemptif itu dia itu caranya membandingkan dia dengan kompetitor yang lain, dia mengambil satu posisi yang dia itu dia ada di posisi paling atas gitu. Saya pernah ngambil data contoh di Unikal, Universitas Pekalongan, ini yang masuk ke preemptif juga. Jadi di Universitas Pekalongan saya mencari data tuh, Unikal itu dia untuk sisi preemptifnya itu di apa. Ternyata setelah saya cari dari eh, apa namanya itu, ya emang ini adalah tantangan yang mencari data ya, dari klasterisasi perguruan tinggi. Nah, jadi saya mencari data klasterisasi perguruan tinggi, di situ kan ada 4 indikator. Ada input, output,
input, proses, output, dan outcome. Nah, output sama outcome ini beda. Nah, ternyata Universitas Pekalongan itu dari sisi outcome, mungkin dari sisi keseluruhan, kalau di Pekalongan Raya Unikal masih menang, tapi di Jawa Tengah Unikal masih agak jauh, sekitar nomor 26 lah dibandingkan sama perguruan tinggi. Tapi ternyata setelah saya cari-cari poin nilainya, Unikal itu dari sisi outcome, dia itu terbesar ketiga, poin tertinggi ketiga perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi keseluruhan dia nomor 6 karena ada Undip, terus Unsud sama UNES. Nah, perguruan tinggi negeri nih, ini nggak masuk klaster kita. Tapi setelah saya cek lagi, perguruan tinggi swasta Unikal Universitas Pekalongan itu di Jawa Tengah itu nomor 3. Jadi yang pertama itu Udinus, Universitas Janus Wantoro Semarang. Yang kedua itu Universitas Unika, Universitas Kristen Sugia Pranata. Itu memang universitas lama yang berada di Semarang semua, dan mereka punya sumber daya yang besar, bayarnya juga mahal. Ternyata yang posisi ketiga di Universitas Pekalongan itu dari sisi outcome itu dia menempati posisi ketiga, nilainya itu 1.300 sekian gitu. Nah, akhirnya itu kemarin di apa namanya, di posisi kemarin itu, periklanan kemarin itu kita ngambil del posisi itu, kita PTS terbaik ketiga dari sisi outcome klasterisasi. Itu juga salah satu strategi iklan preemptif. Nah, oke teman-teman, sampai di sini kita akan lanjut ya, tetapi saya setelah penjelasan ini teman-teman bisa screenshot, terus ini nggak perlu disampaikan ke teman yang lain ya, tapi eh, kalau yang menyimak pasti sampai di posisi ini. Ini salah satu cara untuk absen ya. Jadi di penjelasan ini teman-teman screenshot, setelah screenshot nanti dikirimkan ke Google Form yang saya lampirkan, nanti akan saya sampaikan linknya bareng dengan link dengan video ini. Nah, nanti teman-teman screenshot materi ini ya pas dengan ini ya, pas dengan materi saya ini di menit kesekian ini, teman-teman screenshot, jadikan bukti untuk absen. Oke, terima kasih. Ini untuk mengganti satu pertemuan. Nanti di akhir, nanti di belakang ada satu lagi absen lagi gitu ya. Ini info aja. Next. Setelah itu, setelah kita menampilkan kognitif tadi, strategi kognitif tadi, ada yang namanya unique selling. Unique selling ini nanti di belakang juga ada yang namanya humor. Ini dia juga masuk humor, jadi tampilan humor. Unique selling ini bisa mengarah kepada satu yang namanya afektif tadi ya, masuk ke dalam hati ya, gitu, ngenaknya ke dalam hati. Lebih suka atau lebih langsung orang perhatian set gitu, ngelihat langsung perhatian. Di sini contohnya adalah iklan formula Build Strong Teeth. Jadi dia itu membuat gigi kita itu jadi kuat. Di situ unique sellingnya, dia ada baliho, yang ternyata kalau pas dilihat itu ditarik, terus kayak ada yang copot, nariknya pakai gigi. Nah, kayak gitu. Ini kan unik, ini kan lucu ya, ini ya. Kayak ya tampilan-tampilannya itu humor kayak gitu, tapi dia ngena banget. Karena dia situ slogannya itu build strong teeth. Ya untungnya kuat banget sampai narik balihonya sampai do protol dewe kayak gitu. Tapi kan modelnya ya kayak gitu aja, ini kelihatannya simpel. Ini kan bagus, ini ide yang bagus, humor juga unique selling, kognitif. Ini salah satu caranya lagi. Ada lagi yang namanya resonansi atau resonance. Kalau resonance ini lebih ke gelombang. Jadi ada transfer gelombang yang disampaikan oleh iklan tersebut. Kalau melihat anak kecil ini, teman-teman pasti sudah pernah mungkin ya, atau mungkin kalau yang belum pernah setelah ini cari. Ini iklan dari Thailand, iklan asuransi apa ya? Asuransi dari Thailand. Thailand memang banyak membuat iklan-iklan asuransi yang dia itu mengincarnya resonansi. Jadi orang melihat iklan ini akan tersentuh. Melihat iklan ini akan tersentuh, itu resonansi. Jadi itu kan ceritanya ada laki-laki yang dia itu juga nggak begitu punya, dia bajunya lusuh kayak gitu ya. Dia selalu memberikan sedekah kepada ibunya si anak ini untuk sekolah. Dia tulisannya itu for apa namanya, for school, bukan deng, for study apa gitu loh, pokoknya untuk sekolah kayak gitu kan ya. Terus dia memberikan uangnya itu lebih banyak diberikan kepada anak ini dan ibunya daripada dipakai dia sendiri di dompetnya itu. Nah itu menyentuh kayak gitu ya, resonance itu menyentuh.
Nah, salah satu strategi iklan juga ada yang namanya resonansi ini, jadi menyentuh, itu juga sangat efektif itu. Selanjutnya adalah emotional. Life is an adventure. Jadi hidup itu adalah petualangan untuk anak kecil. Jadi ini yang kadang-kadang juga membuat ibu-ibu itu eh, ibu-ibu ya, orang tua gitu ya, bapak atau ibu gitu ya, orang tua yang dia itu punya anak kecil terus suka anaknya itu berpetualang. Nanti anaknya itu kan, kalau anak itu suka berpetualang, anak itu suka jalan-jalan, anak itu suka mengeksplor hal-hal baru, itu kan mempengaruhi kecerdasan dia. Nah, ketika Nutrilon ini dia membuat satu tagline yang sangat emosional, life is an adventure, hidup itu adalah sebuah petualangan kayak gitu. Nah, akhirnya apa ya, ini dia membuat satu iklan, mulai dari video, mulai dari gambarnya itu sangat mendukung dari tagline-nya dia, life is an adventure ini. Dia mengincar dari emosionalnya. Nah, ini masuk ke ranah afektif tadi. Jadi kalau dia preferensi, dia sesuai dengan uh, kesukaannya dia, jati dirinya dia. Nah, si emosional ini, si life is an adventure dari Nutrilon ini, itu akan memberikan satu efek yang bisa menggugah hati orang tua untuk membeli susunya ini, agar apa ya, nanti biar anaknya itu bisa adventure, bisa kayak yang diiklankan kayak gitu. Nah, ini salah satu caranya dari emosional strategi. Yang terakhir itu konatif. Kalau tadi kita sudah dari sisi kognitif, itu orang tahu gitu ya, kognitif dari orang tahu, terus afektif itu dari sisi kayak tadi, mulai dari resonans hati gitu kan. Kalau kognitif itu tadi ada yang perbandingan, ada yang uh, humor, itu juga masuk kognitif dan afektif. Yang tadi yang apa namanya, giginya kuat tadi, formula juga ada macam-macam. Nah, yang terakhir kalau konatif itu kan action, konatif itu kan ayo beli sekarang kayak gitu. Nah, ini salah satunya, beli properti sekarang, jangan tunggu harganya naik. Kalau yang paling terkenal itu yang di Metro tuh biasanya, ayo pesan sekarang besok harga naik. Nah, kayak gitu itu konatif. Jadi dia itu salah satu strategi agar orangnya itu bisa langsung action membeli saat ini juga, atau segera membeli, atau ya intinya biar caranya ben wong iki ndang tuku kayak gitu. Itu salah satu pesan konatif. Jadi sampai sini, dari semua contoh strategi pesan yang tadi saya sampaikan, itu adalah desain atau desain informasi atau desain komunikasi yang disampaikan oleh ini tadi produk, oleh agensi atau oleh yang membuat iklan ini, agar iklannya itu mengena ke calon customer sesuai dengan yang dia tuju kayak gitu. Ini adalah dari sisi perusahaan kepada seluruh consumer, kepada calon consumernya. Itu tadi mulai dari kognitif, afektif, dan konatif. Nah, semoga sampai sini paham. Nah, ini yang terakhir. Mungkin kalau tadi itu adalah gambaran bagaimana kita mengambil dari sisi kognitif, terus juga afektif dan konatif. Kalau yang ini trust. Kalau yang trust ini lebih kepada tampilannya. Jadi tampilan iklan seperti apa sih yang bagus agar kita itu bisa mengambil kepercayaan orang. Ini juga masuk ke sisi afektif dan konatif. Ini RERES ini adalah Your Methodology and Online Panel Specialist. Jadi dia ini perusahaan jasa yang dia itu membantu perusahaan. Jadi ini ya, perusahaan jasa yang membantu perusahaan lain untuk menentukan strategi pasarnya atau strategi marketing yang pas untuk perusahaannya dia apa. Jadi dia ini agensi yang dia itu membantu perusahaan lain untuk mengiklan, dan dia mengiklankan dirinya sendiri. Reres ini dia menggunakan satu tagline, we won't hang you out to dry. Jadi kita tidak akan menggantung Anda di luar untuk menjadi kering. Jadi kayak digantungin aja gitu, enggak. Jadi dia metodologinya itu akan di sini dijelasin kan dia ya. Kalau dia itu bakal memberikan sesuatu yang eh, pasti, terus to the point gitu. Tidak akan digantungkan tok di luar, itu tidak kayak gitu. Ini pakainya trust. Jadi dia itu mengincar trustnya. Kalau yang terakhir ini humor, dan dia itu tampilan humor ini banyak dipakai di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali dipakai karena memang mungkin orang Indonesia banyak yang stres ya, kayaknya ya, banyak yang stres. Jadi
butuh hiburan. Ketika dapat iklan-iklan yang lucu-lucu kayak gini tuh orang Indonesia tuh seneng daripada iklan-iklan yang serius. Kayak makanya kalau iklan-iklan yang di Thailand itu walaupun dia serius tapi nggak pakai di Indonesia, karena orang Indonesia tuh lebih banyak suka yang lucu-lucu gitu loh, entah karena stres atau emang ya karena orang Indonesia suka dengan lucu-lucu itu saya nggak tahu, tapi ini banyak yang pakai humor simple dan dia itu ngena. Ini singa yang before-nya itu jebrek, terus dia kalau pakai salah satu sampo ini ya merek sampo, afternya itu langsung lurus. Simple kan ini ya, ini rambut singa digambarkan dengan singa langsung similar, itu cuma before dan after toh ada satu produk. Nah ini yang humor ngena tapi juga efektif kayak gitu kan. Nah, jadi iklan-iklan seperti ini nih yang perlu teman-teman gali, ini kreativitas, ini nggak ada di dalam teks buku, makanya saya nggak mencontohkan humor itu apa bla bla itu enggak, tapi langsung pakai contoh, teman-teman bisa gali kembangkan sendiri dari satu poin. Humor itu bisa dilihat dari sisi apa, baca, teman-teman baca, mengamati, mikir, tugasnya adalah mikir. Orang marketer itu tugasnya mikir, ini teman-teman semua kan memang sudah fokus di dunia marketing ya, mikir gimana sih cara membuat desain iklan yang bagus. Nah, tadi ada banyak tuh contoh-contohnya, bisa pakai yang kognitif, perbandingan, hiperbola, bisa menggunakan ini ya humor, tampilan humor, langsung konatif, tadi tergantung tujuannya apa. Sebentar ya, sebentar, masih bikin materi, masih rekam video. Nah setelah itu ada salah satu contoh iklan lagi, yaitu, sorry sorry ya tadi ada telepon dari istri. Yang terakhir itu ada ketakutan atau ancaman. Ini juga tampilan iklan yang dia itu biasanya ini dipakai untuk iklan-iklan yang apa ya, lebih ke iklan. Jadi kalau yang ketakutan atau ancaman itu biasanya dipakai untuk iklan layanan masyarakat. Ini contohnya, I won't wear a helmet, jadi it makes me look stupid. Jadi dia itu menjelaskan kalau intinya dalam satu gambar ini pentingnya menggunakan helm. Nah, tapi kalau di sini nih tidak memunculkan produk helm apa gitu ya. Ada kepalanya dijahit. Kalau kita orang kecelakaan gitu kan kepalanya dijahit kan menjadi bodoh gitu. I won't wear a helmet. It makes me look stupid. Nah, kayak gitu-gitu kan. Die or roll dan lain dan bla bla bla. Ini himbauan di bawahnya itu. Tapi apa? Kelihatan ini. Nah, ada ya. Jadi kalau kamu mau kelihatan stupid tapi kamu pengen meninggal dan kepengen dijahit kayak gitu-gitu, ya udah kayak gitu. Ini salah satu iklan yang dia itu mengenaknya tapi dengan cara ketakutan dan ancaman. Jadi banyak sekali jenis iklan yang dia itu eh, menyasarnya itu tidak hanya dengan memberikan sesuatu yang baik. Ancaman itu juga bisa, tetapi dia itu untuk hal-hal yang memang berhubungan dengan keselamatan. Itu biasanya ancaman-ancaman itu lebih bagus. Kayak misalkan kita nggak olahraga, kita akan menjadi sakit. Banyak makan atau minum manis, kita akan menjadi bla bla bla, pakainya gulanya gula yang rendah kalori. Nah kayak gitu-gitu, itu kan juga salah satu bentuk ancaman. Kalau kamu terlalu banyak makan bla bla bla, itu nanti kamu akan menjadi sakit bla bla bla. Pakailah produk saya ini yang diaman bla bla. Itu juga salah satu bentuk ancaman dan ketakutan. Itu juga sangat efektif untuk uh, menggaet keinginan orang untuk bisa memakai produk kita. Nah, jadi dari sekian banyak contoh tadi, silakan teman-teman cari, gunakan metode yang pas untuk, ini sebagai pengetahuan saja ya, pemantik pengetahuan. Teman-teman bisa kembangkan lagi di luar sana, banyak sekali ide-ide dan contoh-contoh penggunaan iklan yang lebih bagus, yang lebih terkini dan selalu update. Setiap saat itu selalu update. Nah, oke, terima kasih. Ini mungkin bahasan selanjutnya itu tentang CSR. Nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya.
Terima kasih.